Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mari kita mau datang di hadirat Tuhan pagi hari ini dengan segenap kerinduan kita. Kita mau mulai ibadah pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dan saya mau mengajak kita semua untuk siapkan hati, fokuskan pikiran kita untuk masuk dalam pujian penyembahan. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada sampai dengan hari ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Engkau yang bekerja sebebas-bebasnya. Roh Kudus, kami tidak mau membatasi pekerjaan-Mu di tengah-tengah kami. Biar Engkau yang melawat setiap jemaat Tuhan dimanapun kami berada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga memohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan di hadapan Engkau. Dan kami mohon Tuhan biar Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Agar kami layak untuk menyembah Engkau, Raja kami. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan ucapan syukur di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak Ibu mari sama-sama kita angkat pujian ini, katakan Allahku dahsyat. Yes. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, katakan nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu, dengan penuh iman sama-sama dari awal kita mau katakan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Amin. nama Yesus. Hanya nama Yesus yang Nama Yesus ditinggikan. disanjung. Oh, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, Suruh bumi Amin. sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Katakan tinggikan nama-Mu tinggikan Tuhan. nama-Mu. Oh, Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Oh,
Shalom, selamat bertemu dan selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berharap saudara-saudara tetap sehat, tetap kuat dan tetap semangat. Meskipun sekarang jumlah COVID-19 jenis Omikron bertambah, itu mesti diwaspadai. Jangan kita mencobai Tuhan Allah kita dengan berbuat semaunya, kita keluyuran ataupun melakukan sesuatu hal yang tidak perlu. Tetapi di lain pihak juga kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, bahwa Tuhan tetap berdaulat atas semuanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati sebentar Tuhan pemberitaan firman-Mu, berbicara kepada kami, kepada umat-Mu, umat yang Kau kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan akan diambil di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 6. Tema tahun ini dari Gereja Oikos Online adalah bagaimana kita mengenali Tuhan Allah kita. Dan tema bulan ini adalah berbicara tentang doa. Doa adalah pembicaraan, saya pikir adalah pembicaraan dua arah, bukan satu arah. Pada saat kita berdoa, kita tidak seperti orang yang sedang menyampaikan laporan, terus mulai kita baca dari A sampai Z, laporan. A seperti ini nih, 2 seperti ini, dan selanjutnya, dan setelah itu amin, selesai, kita tinggalkan Tuhan. Dan Tuhan mendengar, menerima laporan, dan terus dia bagaimana meresponinya, kita tidak peduli karena doanya sudah selesai, sudah amin. Saya rasa tidak demikian. Doa adalah berbicara tentang dua arah, komunikasi antara kita dengan Tuhan. Dan tentunya pada waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan, dengan satu pribadi yang mengasihi kita, pribadi yang kita juga mengasihi dia, tentunya kita tidak membiarkan laporan satu arah atau pembicaraan satu arah, tetapi kita mendengar suaranya dan kita menyampaikan isi hati kita, dan Yesus pun atau Tuhan pun menyampaikan isi hati kita. Wahyu pasal 3 ayat 6. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang punya telinga? Saudara mempunyai telinga semuanya? Ya. Hendaklah ia mendengarkan. Baiklah, pasang telinga baik-baik, dengarkan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus atau Roh Allah kepada jemaat-jemaatnya. Jadi kepada jemaat-jemaatnya, kepada umat yang dikasihinya, Roh Allah atau Tuhan sendiri berbicara kepada kita semua. Untuk itu dikatakan hendaklah kamu mendengarkan. Kalau kamu punya telinga, hendaklah kamu mendengarkan. Pasang telinga baik-baik, dengarkan suaranya, dan patuhi apa yang dikatakannya. Nah, berbicara tentang mendengarkan suara Tuhan, saudara sudah mendengarkan beberapa minggu yang lalu dibahas di Gereja Oikos Online bagaimana kita bisa mengenali atau mendengar suara Tuhan. Tuhan Yesus berkata dia sebagai gembala dan kita adalah domba-dombanya. Dikatakan domba-dombanya mengenal atau mendengar suara gembalanya, mengenalinya bahwa ini adalah suara gembalanya, bahwa ini adalah suara Tuhan Yesus. Sebagai domba, kita mempunyai kemampuan untuk mengenali suara gembala kita. Karena kita berhubungan intim. Dombanya setiap hari bersama-sama dengan gembalanya, pergi kemanapun juga, dibawa kemanapun juga, sehingga dia mengenali suara daripada gembalanya, suara daripada tuannya. Nah, di sini firman Tuhan berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Ada satu ibu, dia mempersiapkan diri untuk anak-anaknya sekolah, dan terus kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, nah setelah pulang sekolah langsung pulang ke rumah ya. Kalau hujan pakai payung dan jangan bermain di hari hujan. Terus kemudian anaknya pergi sekolah, dan ternyata karena itu musim hujan, waktu anaknya sudah selesai sekolahnya dan mau pulang, hujan turun. Anaknya malas membuka payung dan dia bermain hujan-hujanan karena dia pikir sesuatu yang sangat fun sekali. Dan dia main hujan-hujanan sepanjang jalan, dia sampai pulang ke rumah, dia berjalan kaki dan dia bermain hujan. Sampai di rumah, ibunya memarahinya, menegurnya, kenapa kamu main hujan-hujanan? Kenapa kamu tidak mendengar apa yang dikatakan ibu?
Anaknya say sorry, maaf mam, dan selanjutnya. Tetapi malamnya anaknya itu demam. Dan waktu demam itu mamanya sekali lagi berkata, sambil mamanya memberikan obat, dia berkata, kenapa kamu tidak mendengarkan perkataan mama? Kenapa kamu tidak mendengarkan suara mama? Kenapa kamu tidak mendengarkan nasihat mama? Apakah waktu anaknya bermain di hujan itu mamanya bicara? Tidak. Mamanya sudah berbicara beberapa jam sebelumnya. Tetapi mamanya tetap memakai perkataan, kenapa kamu tidak mendengarkan perintah mama? Kenapa kamu tidak mendengarkan suara mama? Kenapa kamu tidak mendengarkan apa yang mama katakan? Padahal mamanya itu berkata beberapa jam yang lalu. Ini adalah ungkapan bahwa nasihat, instruksi, bimbingan, atau apapun juga yang mamanya katakan beberapa jam sebelumnya itu masih valid. Sampai anak itu pulang pun dia masih berlaku. Perkataan Tuhan Yesus mengatakan firman-Nya, instruksi, bimbingannya kepada umatnya itu valid sampai sekarang. Masih berlaku sampai sekarang melalui Alkitabnya. Itu adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan kepada kita jemaatnya. Perkataan Tuhan kepada kita sebagai domba-dombanya. Hendaklah kita mendengarkan apa yang dikatakannya. Bagaimana Tuhan berkata di dalam kitab Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan, Wahyu, itu adalah semua perkataan Tuhan dan hendaklah kita mendengarkannya. Kepada 7 sidang jemaat, Tuhan masing-masing berbicara kepada jemaat Efesus, Tiatira, Sardis, Laodikia, Philadelphia, dan selanjutnya Tuhan berbicara, masing-masing Tuhan berbicara, dan tidak ada satupun di mana Tuhan tidak berbicara. Tuhan menasehati, Tuhan menegur, dan Tuhan juga memuji. Nah, sebagai umat Tuhan, kita harus mendengarkan suara Tuhan kita yang sudah dikatakannya melalui firman-Nya, instruksinya. Apa yang Tuhan katakannya, pasang telinga baik-baik, dengan kata lain, pay attention. Tujukan perhatian saudara secara penuh pada waktu saudara membaca firman Tuhan. Itu Tuhan sedang berbicara. Pada waktu Tuhan sedang berbicara melalui firman-Nya, firman yang diberitakan oleh seorang hamba Tuhan, baik saat seperti saat ini atau waktu saudara menghadiri gereja, pay attention, tujukan perhatian saudara dengan sepenuhnya, dengarkan dengan baik. Jangan mendengarkan firman Tuhan sambil main handphone, atau sambil mengerjakan yang lain, atau sambil lalu. Waktu saudara berbicara dengan orang yang saudara kasihi, dan orang tersebut sambil memegang handphone, atau dia sambil membalas WhatsApp, bagaimana perasaan saudara? Saudara merasa tentu seperti terabaikan. Seolah-olah dia ada di situ, sepertinya dia mendengarkan, tapi sebenarnya tidak pay attention, tidak memberikan perhatian penuh kepada perkataan saudara atau percakapan saudara. Tentunya saudara tidak menyukai orang yang seperti demikian. Tuhan ingin kita meresponi. Pada waktu dia berbicara, Tuhan ingin kita meresponinya. Di dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jadi Tuhan Yesus berdiri di muka pintu dan mengetuk. Dia ketuk pintunya. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku. Kalau di dalam rumah itu ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan dia. Tuhan berkata, kalau ada yang mendengarkan suaraku. Jadi pada waktu Tuhan mengetuk pintu, Tuhan sambil berteriak. Zaman sekarang, kalau saudara berkunjung ke rumah seseorang, saudara kasih tahu dulu melalui WhatsApp, melalui informasi melalui telepon, bahwa saudara akan datang jam segini dan jam segitu. Pada waktu mungkin saudara macet atau terhalang, terganggu, saudara bilang, kayaknya saya telat nih 10 menit. Pada waktu saudara sudah mendekati, saya sudah dekat dengan blok rumahmu. Saya sudah sampai di depan pintu. Baru kemudian saudara mungkin pencet bel. Pada waktu saudara pencet bel, saudara tidak perlu berteriak karena saudara sudah adakan komunikasi. Tetapi pada zaman dahulu,
pintu rumah tidak ada seperti bel zaman sekarang yang ada kameranya sehingga orang bisa melihat siapa yang memencet bel tersebut. Pintunya pun tidak ada lubang, kalau di Singapura ada lubang untuk bisa mengintip siapa yang ada di depan pintu tersebut. Apakah orang yang dikenali, apakah petugas pajak, ataukah orang yang tidak saudara kenal sehingga saudara bisa memutuskan untuk menerima atau membukakan atau membiarkannya begitu saja. Pintu zaman dahulu tertutup rapat. Kalau ada seseorang mengetuk, maka orang yang di dalam rumah tidak tahu siapa yang ada di luar tersebut. Maka orang yang di luar tersebut harus berbicara, harus menyatakan identitasnya. Saya Yakub, tolong bukakan pintu. Ini mama, ini papa, tolong bukakan pintu. Sehingga orang yang di dalam mendengarkan suaranya, oh ya saya mengenali suaranya, dan membukakan pintu. Kalau tidak berbahaya, bisa saja seorang perampok, seorang pencuri mengetuk-ketuk pintu dan dibukakan ternyata adalah seorang penjahat. Itu sebabnya harus bersuara. Waktu Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada seorang mendengarkan suaraku. Jadi dengan kata lain, waktu Yesus berdiri di muka pintu, dia mengetuk, dia berseru. Dia memanggil orang-orang yang ada di dalamnya. Atau dia mengidentifikasikan dirinya, hei ini aku Yesus, juru selamatmu. Bukakan pintu. Tuhan mengetuk. Kalau kita mendengar suaranya, kita akan meresponinya dan membukakan pintu. Hari ini Tuhan mengetuk pintu hati saudara. Maukah saudara membukakan pintu bagi dia dan mempersilahkan dia masuk? Yesus berkata, kalau kamu membukakan pintu bagiku, masuk dalam rumahmu, I will stay. Aku akan di situ, tinggal diam di situ, dan aku akan makan bersama-sama, berfellowship bersama-sama dengan kamu. Tuhan rindu untuk datang kepada umatnya. Tuhan rindu untuk dia berfellowship dengan kita sekalian, dengan saudara dan saya. Karena itu, biarlah hari ini dan hari-hari selanjutnya kita menyediakan waktu, bukan menyisihkan, tapi memberikan waktu yang terbaik untuk kita mendengar, mengenali suara Tuhan. Mendengarkan instruksinya melalui pembacaan firman Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan. Mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh itu kepada jemaatnya, kepada umat yang dikasihi. Di akhir zaman ini, saya percaya Tuhan berbicara kepada umatnya. Roh Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Dengarkanlah suaranya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Tuhan berikan kepekaan kepada kami, di dalam roh kami, di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga pada saat Kau berbicara melalui firman-Mu, firman yang tertulis, pada saat kami membaca firman-Mu, pada saat kami mendengarkan firman-Mu yang diberitakan oleh hamba-Mu, pada saat kami berjalan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan pada waktu Tuhan memberikan arahan, instruksi. Biarlah kami dapat mengenali Tuhan, suara-Mu Tuhan. Sama seperti domba mengenali suara gembalanya. Tuhan, kami ingin intim dengan Tuhan. Sehingga kami dapat mengenali suara gembala agung kami. Berikan kepada kami hikmat Tuhan, kepada umat yang Kau kasihi Tuhan. Untuk kami dapat melangkah dengan baik. Untuk kami dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan arahan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan aktivitas anak-anak-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Dan biarlah kasih karunia Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai bertemu kembali. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh